Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak terasa jamnya sudah jam 7 tepat, ya. Karena sudah jam 7 tepat, itu berarti tandanya kita mulai dulu sebelum nanti Pak Puji pimpin doa, ya. Nanti saya akan berikan pengumumannya kapan Pak Puji pimpin doa. Kita akan mulai kegiatan bincang sersan kita pada kesempatan malam hari ini dengan tema Yunus, pelari yang kembali. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari PKJ 279. PKJ 279, yaitu semua orang inginkan kebenaran, akan menjadi pujian pembuka kita. Optimisme semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran mencari salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, musuh membingungkan. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh dan masuk kepada pembahasan kita akan bersama berdoa dan doa buka. Pada kesempatan ini, dengan hormat, saya meminta kepada Pak Puji untuk bisa membawakan doa buka. Mangga, Pak Puji. Ya, baik Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipaparkan oleh Bapak Pendeta Samuel, mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapalah surgawi, dengan mengucap syukur pada malam hari ini, Tuhan yang sudah memelihara kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan yang Allah berikan kepada kami, anugerah yang besar yang Tuhan berikan kehidupan sampai pada saat ini. Tiba saatnya kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Sam. Mari buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga firman Tuhan itu tertanam dalam kehidupan kami, dan dimampukan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk Pak Sam yang akan memaparkan firman Tuhan. Mari Engkau urapi secara khusus Tuhan. Kami siap semuanya ini, kami dasari lewat doa dan sembahyang kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Puji. Baik, Bapak Ibu Saudari, kita memasuki materi kita tentang malam ini, di mana edisi bulan ini, Bapak Ibu Saudari, kita akan membahas tentang kitab Yunus ya. Bulan lalu kita sudah bahas tentang salah satu kitab terpendek dalam Perjanjian Lama yang bernama Obadja gitu ya. Sekarang kita masuk kepada kitab Yunus. Nah, kalau ada anak-anak sekolah minggu yang ikut pada malam hari ini adalah kitab yang tidak asing. Karena selama sebulan ini, 4 minggu ini, atau juga ada guru sekolah minggu, ini adalah kitab yang dibahas begitu ya. Dari minggu pertama bulan September sampai minggu keempat bulan September, itu materinya tentang kitab Yunus. Mungkin juga Bapak Ibu nonton persiapan GSM kita yang ditayangkan di YouTube gitu ya.
materinya itu tentang kitab Yunus semua, ya. Jadi kalau yang udah udah nonton, dia punya persiapan GSM, lalu juga nggak mesti guru sekolah minggu yang nonton gitu ya, Bapak Ibu Saudari boleh juga kok nonton persiapan GSM supaya bisa tahu ini kira-kira sekolah minggu 2 minggu ke depan itu bahas tentang apa ya, 2 atau 3 minggu ke depan. Nah itu bisa dilihat di YouTube kita gitu ya Bapak Ibu Saudari. Nah ini kita akan membahas sebenarnya kitab Yunus ini, yang pertama konteksnya gimana, yang kedua Yunus itu siapa, dan juga kenapa sih kira-kira kitab Yunus ini dibuat seperti sebuah narasi cerita. Nah, sebelum melangkah lebih jauh Bapak Ibu Saudari, kita perlu belajar dulu tentang identitasnya. Yunus yang dimaksud dalam kitab ini itu Yunus yang mana? Nah, kalau kita bicara Bapak Ibu Saudari tentang Yunus yang ada di dalam kitab Yunus, jelas di ayat yang pertama dikatakan bahwa ini adalah Yunus anaknya Amitai. Ya. Jadi zaman dulu Bapak Ibu, dan sampai hari ini sih, nama orang Ibrani dan orang Timur Tengah rata-rata itu kan selalu menempatkan nama keluarganya, ya biasa nama bapaknya, gitu ya. Nah ini anaknya bapaknya Yunus itu namanya Amitai, gitu ya, namanya Amitai. Jadi kita bicara hari ini bukan Yunus yang lain daripada itu, tapi adalah Yunus ben Amitai. Ya. Bin atau binti itu memang sebutan yang sangat lazim dipakai di daerah Timur Tengah dan sekalian, daerah Timur Tengah dan sekitarnya, gitu ya, karena menunjukkan dia itu anaknya siapa. Ya. Kayak Yesus kan, Yesus Kristus ben Yosef, ya, bin Yusuf. Nah ini Yunus, Yona dalam bahasa Ibraninya gitu ya Bapak Ibu, Yona ben Amitai. Jadi kalau mendengar nama Yunus punya saudara namanya Yona, itu sama sebenarnya, ya. Apa sih arti nama Yunus atau Yona itu Bapak Ibu Saudari? Itu artinya merpati, ya. Artinya adalah merpati, burung merpati. Ya. Makanya kalau kita lihat dari nama ini, tugasnya Yunus merpati itu kan membawa damai. Ya, membawa damai untuk siapa? Untuk bangsa yang akan dia datangi. Nah, dari mana asal usulnya? Kalau kita baca di dalam dua raja-raja, Yunus itu berasal dari daerah namanya Gad Hefer, ya. Wilayah suku Jebulon, ya. Suku Jebulon itu masih keluarga besar orang Yahudi gitu ya. Itu di Israel Utara posisinya. Nah, kalau udah dengar Israel Utara, Bapak Ibu Saudari, adik-adik semua, itu berarti Israel pasca perpecahan. Adik-adik sekolah minggu pasti ingat, Raja Israel itu ada Daud, ada sebelumnya Saul gitu, Saul, Daud, dan juga Salomo, 3 lah kurang lebih. Setelah daripada itu, ketika Yerobeam dan Rehabeam berkuasa, itu sudah pecah menjadi kerajaan Yudea dan juga kerajaan Israel Utara. Ibu kotanya Yudea di Yerusalem, ibu kota yang di Israel Utara itu adalah Samaria. Ya, Samaria. Makanya kalau kita ingat kata-kata dari Yudea ke Samaria, nah itu sebenarnya udah bicara tentang Israel secara umum. Jadi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh bumi. Nah, Yunus itu berasal dari Gad Hefer, ya, di Israel Utara. Posisinya dekat dengan sebuah tempat yang bernama Nazaret, ya, tempat di mana kelak Tuhan Yesus itu tumbuh dan berkembang. Kalau dibilang dia lahir di mana, Yesus itu, ini ya buat adik-adik semua, buat Bapak Ibu Saudari, kalau dibilang apakah Yesus lahir di Nazaret, jawabannya adalah tidak. Karena Yesus lahirnya di Bethlehem atau rumah roti dalam bahasa Indonesia. Ya, sebuah kota namanya Bethlehem. Ya. Kenapa dipanggil jadi orang Nazaret? Karena kalau kita ingat di dalam Injil Lukas, Matius, Markus, Lukas, ya, kita bisa lihat di situ, dan juga di Yohanes kalau nggak salah, itu Yesus itu ada periode di mana setelah dia lahir nyampe rumah yang di Bethlehem, lalu dia didatangi oleh orang Majus yang jumlahnya lebih dari 3 itu, gitu ya, didatangi oleh orang Majus, dia itu nanti ngungsi ke Mesir, kan, karena rajanya ke sana kan, dari Mesir nanti ke Nazaret baru, makanya di situ udah ditulis
dia akan disebut orang Nazaret. Padahal dia lahirnya di Bethlehem. Nah, Yunus ini, Bapak Ibu Saudari, dia adalah seorang Yahudi, jelas dia adalah keturunan Yahudi. Dia nabi Allah bagi umat Israel. Tapi apa? Justru Allah memanggil dia, memanggil Yunus untuk melayani bangsa asing. Disuruhnya pergi ke sebuah kota namanya Ninive, ya, Niniwe bahasa Indonesianya, Nineveh dalam bahasa Inggris gitu ya. Niniwe itu apa? Itu adalah ibu kota daripada kerajaan Asyur atau disebut sebagai Assyria. Ya. Daerah udah di dekat-dekat Suriah situlah, ya, Damaskus, daerah-daerah situlah. Ya. Nah, konteksnya kalau kita bicara tentang bangsa Asyur gitu ya, atau Assyria itu adalah musuhnya Israel. Jadi Bapak Ibu Saudari jelas dalam bagian ini. Ya. Kenapa Yunus menolak? Karena sebenarnya orang-orang Ninive atau Nineveh atau Niniwe itu adalah musuhnya bangsa Israel. Ya. Karena kelak nanti kerajaan Israel Utara itu diserang oleh Assyria atau yang disebut sebagai Asyur itu. Israel Selatan diserang oleh yang namanya Babylon, ya, Babilonia. Nah, kalau kita bicara tentang timeline kapan Yunus hidup, maka dia itu hidup sejaman dengan Raja Yerobeam II. Kurang lebih di tahun 786 sampai 746 sebelum Masehi. Loh kok mundur, Pak? Ya iya, karena sebelum Masehi tahunnya kalau kita pakai garis matematika, Bapak Ibu Saudari, tengahnya 0 kan, ke sini itu Masehi, plus. Ya ke sini minus, berarti kalau minus itu bukan makin ke kiri dong, harus makin ke kanan, berarti tahunnya makin turun gitu ya, jumlahnya makin kecil. Jadi kurang lebih 40 sekian tahun lah gitu ya. Nah, di zaman Yerobeam II, Bapak Ibu Saudara-saudari dan juga adik-adik semua, di zaman Yerobeam II itu kerajaan Israel itu mereka secara politik makmur. Secara politik makmur. Iya, itu jelas ya. Secara politik makmur. Tetapi apa? Tetapi itu ada tetapinya. Tetapinya adalah bahwa secara rohani, dalam hal peribadahan, dalam hal moralitas, mereka rapuh. Betul politiknya makmur, mungkin juga ya keuangan dan segala rupanya makmur, tapi bicara peribadahan kepada Tuhan, bangsa Israel Utara pada saat itu ngaco-ngaco. Nah, jadi ironis kondisinya. Nah, bagaimana dengan kitab Yunus? Kalau kita bicara tentang latar belakang kitab Yunus, Bapak Ibu Saudari, jelas nama kitabnya ini diambil dari tokoh utama. Ya. Tokoh utama yang menjadi subjek dalam kitab ini, yaitu Yunus. Ini semacam seperti biografi gitu ya, autobiografi tentang Yunus. Tapi kalau bicara penulisnya siapa, memang katanya kalau dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu Saudari, itu mengaitkan penulisnya adalah Yunus sendiri, di mana Yunus menulis dengan perspektif orang ketiga serba tahu. Ya, orang ketiga serba tahu itu kayak apa sih, Pak? Orang ketiga serba tahu itu kalau di kartun ya Bapak Ibu, di kartun itu yang biasa kalau suka nonton yang namanya kartun We Bare Bears anak-anaknya, itu yang biasa dipakai oleh si Ice Bear itu. Dia ngomongnya pakai nama. Ya, atau kalau pemain bola tuh ada namanya Zlatan Ibrahimovic, dia tuh ngomongnya kalau misalnya saya pengen makan mie gitu ya, dia akan ngomongnya apa? Zlatan ingin makan mie, gitu ya, kayak sama Ice Bear di kartun tadi itu. Ice Bear mau makan mie, dia nggak ngomong saya, jadi katanya dia pakai kata ganti orang ketiga, yaitu namanya. Ya, kata ganti orang ketiga. Nah di dalam ini perspektifnya adalah orang ketiga seperti serba tahu, seperti yang ada di dalam kitab Kejadian. Perspektif orang ketiga serba tahu. Ya, bukan Abraham yang nulis, bukan Nuh yang nulis tentang kitab Kejadian, tapi dia adalah orang ketiga serba tahu. Dan kalau kita bicara tentang kitab Kejadian, kita udah tahu yang menulis 5 kitab pertama dalam Alkitab kita atau dikenal sebagai Pentateuch itu adalah Musa dan Tim. Nah ini Bapak Ibu Saudari, tradisi Yahudi memang bilangnya Yunus sendiri. Namun menurut para ahli Alkitab zaman modern ini melihat sebagai karya anonim. Jadi memang dia menulis, sang penulis ini menulis tentang kisah hidup Yunus. Tapi siapa yang menulis nggak tahu. Ya. Tokoh Yunus itu dipakai untuk menyampaikan pesan teologis. Ada agenda pesan teologis yang disampaikan
di dalam kitab tersebut, ya, pakai karakter Yunus. Nah, kurang lebih Bapak Ibu Saudari, kitab ini ditulis antara abad ke-8 sebelum Masehi sampai abad ke-4 atau 5 sebelum Masehi. Tepatnya pada pasca pembuangan Israel. Jadi udah lama sekali ya Bapak Ibu Saudari. Dan gaya penulisannya Bapak Ibu Saudari, adik-adik juga, gaya penulisannya itu adalah didaktik naratif. Wah, kok didaktik naratif Ibu Pak? Oh, apa ini didaktik naratif? Didaktik naratif itu jadi seperti apa ya? Cerita-cerita rakyat. Oh, si Kancil gitu ya. Lalu juga cerita-cerita rakyat Soko Tingkir gitu ya. Atau juga yang lain-lain dari Timun Mas ya, daerah-daerah lain. Didaktik naratif itu kayak gitu. Jadi sebenarnya isinya itu tentang pengajaran ya, bawang merah bawang putih gitu ya. Gayanya tuh sebenarnya isinya adalah pengajaran. Mau kontennya itu adalah pengajaran, tapi konten pengajaran itu dideliver atau disajikan dalam bentuk kisah kehidupan. Contohnya di Yunus ini. Kalau kita baca dari pasal 1 sampai dengan pasal 4, itu tuh kisah hidupnya Yunus semua. No other person. Ya, nggak ada orang lain. Yunus sama Tuhan. Udah, itu doang paling banyak. Sisanya ya orang Niniwe, orang raja itu pun cuma 1 pasal dan beberapa ayat doang. Tapi yang lainnya apa? Yunus sama Tuhan, udah. Itu aja. Dan kalau kita bicara tentang gaya penulisan kitab Yunus ini penuh ironi dan kontras. Di mana ironi dan kontrasnya, ini sebenarnya bukan bangsa kafir sih, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Bangsa Niniwe itu kan tidak mengenal Tuhan, bangsa Asyur. Gitu ya. Jadi nabinya Tuhan itu yang mengenal Tuhan, tahu bahkan dia adalah keturunan umat pilihan Allah, dia melawan. Tapi bangsa yang tidak mengenal itu yang dikatakan dalam kitab Yunus sebagai bangsa yang tidak mengenal, tidak bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri gitu ya. Itu justru cepat bertobat gitu ya. Itu ironisnya. Itu contrasting point-nya. Sehingga apa? Ini benar-benar menunjukkan bahwa ini kitab yang mengungkapkan kondisi Israel di zaman itu. Bahwa bangsa pilihan Tuhan itu justru ngebagel sama Tuhan, bandel banget sama Tuhan. Tapi bangsa lain yang dalam tanda kutip nggak mengenal Tuhan atau tidak mengenal Allah Israel itu, justru mereka menerima dan mau bertobat. Ini kalau kita lihat ini semakin dinyatakan lewat isi kitabnya secara ringkas ya, di mana kitab Yunus itu pendek, Bapak Ibu Saudari, bisa jadi cerita yang enak, sehari dibaca kelar. Apalagi kita semua pasti udah tahu lah cerita tentang Yunus. Sehari dibaca kelar, sangat gampang untuk dibaca. Ya, dan kita aja guru sekolah minggu, di sekolah minggu aja sebulan kelar gitu ya, untuk dibahas dalam 4 minggu. Dan terdiri dari 4 pasal. Sangat pendek. 4 pasal, kurang lebih 1 pasalnya 12-15 ayat, jadi totalnya sekitar 48 ayat. Bahasannya apa aja? Kalau kita lihat di pasal yang pertama, benar-benar ini kayak buku cerita, Bapak Ibu. Tentang konteks Yunus. Ya. Udah dijelasin tentang identitas dirinya, maka yang berikutnya juga dipaparkan adalah apa? Apa yang terjadi dalam hidup Yunus, yaitu lari dari panggilan Tuhan. Jelas di situ Yunus menolak panggilan Tuhan. Harusnya pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Di situ ketika Yunus lari, Allah menghadang dengan apa? Badai. Nah, kalau kita lihat di dalam kisah di mana Yunus ada di dalam kapal, ini harusnya, ini kalau nggak salah bahasan minggu pertama sekolah minggu, ya, bahasan minggu pertama sekolah minggu itu Yunus 1, kalau nggak salah ingat. Nah, Yunus 1 tuh minggu pertama, jadi sekitar 2 minggu lalu, ya, 2 minggu yang lalu itu bahasanya tentang Yunus 1, bisa dicek di intisarinya, ada di intisari minggu ini, gitu ya, itu ada di Instagram kita, di YouTube kita, dan juga di WA Group orang tua murid. Intinya itu apa? Kalau kita perhatikan secara unik, justru awak kapal yang orang asing, yang mungkin nggak mengenal Tuhan, dan bahkan dijelaskan di situ, nggak mengenal Tuhan, itu yang mereka justru yang takut sama Tuhan. Yunus mah, kan baik bahasa Prancisnya gitu ya, kan baik. Sabodo tewing, gitu ya, bodo amat. Justru mereka yang takut akan Tuhan. Orang asing yang tidak mengenal Tuhan, justru mereka yang takut akan Tuhan. Yunus yang notabene adalah umat pilihan Allah, masih keturunan orang Yahudi, justru dia nggak takut sama Tuhan. Dia menantang Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, di pasal 2.
Ketika Yunus akhirnya udahlah saya aja lah dikorbankan jadi tumbal dalam tanda kutip, dia berdoa di perut ikan. Nah, ini menariknya Bapak Ibu. Ikannya cuma diketahui kalau Bapak Ibu baca di dalam di dalam Yunus 1 ayatnya yang ke-17, cuma diterangkan bahwa itu adalah seekor ikan besar. Titik. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu berpandangan juga anak-anak, adik-adik semua atau papa mamanya mengajarkan Yunus itu dimakan ikan paus, cuma satu kata dari saya, bertobatlah, karena itu salah gitu ya. Jelas di situ Alkitab mengatakan, atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar. Ikan besarnya itu jenis apa kita nggak tahu. Mau jenis megalodon kek, mau jenis apa kek, di situ tirek kek, terserahlah gitu ya. Tapi yang jelas ikan besar, titik. Ikan besarnya ya sebesar apa ya enggak tahu. Pokoknya Yunus bisa tinggal aja di situ ya. Enggak tahu ikannya sebesar apa, enggak tahu. Pokoknya ikan besar. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalau anak-anaknya nanya, Yunus itu dimakan ikan apa atau ada soal di sekolahnya, pertanyaannya adalah Yunus dimakan oleh ikan apa? Jawabannya simpel, ikan besar. Enggak ada jawaban lain ya. Kalau jawabnya ikan paus, nggak disalahin sama guru agamanya, protes. Alkitabnya bilangnya lain gitu ya. Jelas di ayat 17. Seekor ikan besar. Itu jawabannya. Nggak lain, nggak bukan. Ya. Di perut ikan itulah Yunus berdoa memohon ampun dari Tuhan. Ya. Dia berdoa di dalam penderitaan. Dan seperti kita tahu, Bapak Ibu Saudari, Allah kita adalah Allah yang Maha mendengar. Dia mendengarkan doa Yunus, dan jelas di dalam Yunus 2 ayat 10 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, nggak tahu ikan apa, pokoknya ikan besar ya. Lalu Yunus dimuntahkannya ke darat. Jadi di situ ada personal encounter antara Yunus dengan Tuhan, perjumpaan pribadi yang mengubahkan itu terjadi di tempat yang tidak ideal. Perut ikan, Bapak Ibu Saudari, ya, terjadi di perut ikan, tapi disitulah kita bisa lihat di sini bahwa ternyata, Bapak Ibu Saudari, realitas hidup kita sebagai manusia itu, ya kadang kalau keadaan mepet, keadaan mendesak, baru kita dalam tanda kutip ingat Tuhan. Ya. Ketika Yunus di perut ikan, baru dia ingat sama Tuhan. Sebelumnya mah enggak, kabur ke Tarsis. Nah, yang di pasal berikutnya, Bapak Ibu Saudari, di pasal 3, ya, di pasal 3, jelas kita lihat setelah Yunus dikeluarkan dari perut ikan itu, Yunus disuruh untuk ke Niniwe. Datang lagi tugas dari Tuhan. Nah, udah kalau kayak gini, Bapak Ibu Saudari, udahlah, mendingan cari aman, jangan dilawan gitu ya, udah berangkat. Akhirnya makanya di situ Yunus, kalau kita lihat, Yunus pun segera pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan di Yunus 3 ayat 3. Gitu ya. Dan di situ dengan jelas Niniwe itu adalah sebuah kota besar yang mengagumkan. 3 hari perjalanan untuk mengelilingi luasnya. Nah, singkat kata kalau kita baca dari pasal 3 ini akhirnya apa? Yunus itu pergi ke Niniwe. Dan menariknya ini yang menjadi minggu ini tanggal 21 bahan di sekolah minggu itu adalah Yunus 3 ya. Yunus 3 dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya, cuman kurang lebih 48 ayat kitab Yunus, 47 ayat. Jadi ini bahan di minggu ini bisa disiapin dari sekarang Bapak Ibu untuk anak-anak sekolah minggu ya. Pasal 3 ini Yunus minggu ini. Yunus itu setelah Yunus pergi ke Niniwe akhirnya apa? Kita bisa lihat respon orang-orang Niniwe. Responnya apakah mereka menolak atau mereka justru menghancurkan Yunus? Jawabannya tidak. Justru ketika Yunus mewartakan kabar pertobatan itu, seluruh kota dari raja sampai ternak, ini catatan khususnya ya Bapak Ibu, raja sampai ternak berpuasa dan bertobat. Kita bisa lihat di Yunus 3. Di Yunus 3 ayatnya yang ke-8. Ya. Ini perintah si raja. Semuanya, manusia dan ternak harus berselubungan kain kabung dan berseru sekuat-kuatnya kepada Allah. Masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ayat 9. Siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari
apinya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalau ini kita bayangkan dalam kehidupan nyata, rasanya ternak ya, yang punya peternakan silakan membayangkanlah bagaimana ya sapi, kerbau, domba semua itu harus disuruh puasa, ya dikenakan kain kabung. Jadi ini bukan cuma orangnya yang berpuasa dan bertobat, sampai ternak. Ini menarik Bapak Ibu Saudari. Menunjukkan bahwa Raja Niniwe tidak menolak teguran Tuhan. Dia menerima bahwa bangsanya itu memang banyak situasi dan kondisi. Mungkin banyak dosa, banyak salah. Termasuk juga ternak-ternaknya. Disuruh untuk berseru sama Tuhan. Kalau kita memvisualisasikan ini, Bapak Ibu, saya sih nggak bisa ngebayang. Ya kambing, domba, sapi, piaraan orang itu semua harus disuruh berseru pada Tuhan. Nggak kebayang lah itu kota berisiknya kayak mana. Tapi yang pasti ini menunjukkan bahwa masyarakat Niniwe ketika mendengarkan berita atau ajakan pertobatan, mereka mau menerima. Berbanding terbalik dengan si Nabi Allah yang justru pada hari tidak mau melakukan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan. Nah, di bahasa 4, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi epilog atau penutup, ini bahasan minggu keempat, tanggal 28 bulan September ini di sekolah minggu. Ini yang bisa nonton sih itu pembahasannya, apa yang akan dibahas itu bisa nonton di tayangan persiapan gitu ya di YouTube PKJ Curug. Ini bahas tentang belas kasih Tuhan yang melampaui kebijikan Yunus. Gitu ya. Bahwa Tuhan itu mengasihi Yunus. Ya. Yunus ketika mengetahui Allah mengampuni Niniwe, dia kesel. Dia kesel kenapa? Karena musuh Israel nggak hilang. Sebagai orang yang nasionalismenya tinggi, dia merasa, ini nggak hilang musuh saya nih, marah lah sama Tuhan. Ya. Dia marah. Dan Tuhan mengajar lewat pohon jarak. Di mana pohon jarak itu bertumbuh bukan karena Yunus, Tuhan yang suruh nunggu. Tapi Yunus berduka-cita, begitu pohon jaraknya mati, Yunus yang ngamuk gitu ya. Kenapa ini pohon jadi mati gitu ya? Padahal bukan dia yang ngasih tumbuh, bukan dia yang nanam di situ. Ini menjadi pengajaran sapaan kasih Tuhan kepada Yunus, di mana dia mengajarkan kasih Allah itu, kasihnya dia itu melampaui batas. Di Yunus 4 ayat 11 dikatakan, bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak. Menunjukkan bahwa Tuhan itu mengasihi Niniwe karena kekurangan mereka, bukan karena kelebihan mereka. Karena mereka tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Tidak bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri, itu berarti tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Tangan kanan buat orang Asia, termasuk Timur Tengah, pada umumnya itu adalah contoh baik. Kalau tangan kiri itu adalah tangan yang kurang baik. Jadi ya, membedakan tangan kanan dengan tangan kiri berarti tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Nah, dari tadi ada beberapa tema teologis yang akhirnya muncul di dalam kitab ini. Ya, sekurang-kurangnya mungkin ada 4 kurang lebih gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudari, bahwa di dalam kitab Yunus kita melihat Allah yang berkuasa, berdaulat penuh atas alam semesta. Dia bisa mengendalikan badai, dia bisa mengendalikan laut, dia bisa menggunakan ikan sebagai media pertobatan, bahkan dia bisa menumbuhkan pohon jarak. Ya, pohon jarak kayak mana sih Pak Sam? Lihat aja depan pastori itu pohon jarak contohnya, Bapak Ibu, di taman juga ada. Ya. Pohon yang nggak terlalu gede, tapi pada waktunya mungkin bisa akan besar gitu ya. Tapi dia punya sebenarnya pohon yang gampang bertumbuh. Ya. Nggak perlu diurus juga dia sebenarnya kuat gitu, pohon jarak itu. Tapi apa? Melalui pohon jarak tadi Tuhan tuh mau ngajarin bahwa saya itu berkuasa atas segala sesuatu. Kamu Yunus dalam tanda kutip gitu ya. Yunus, kamu itu tidak berkuasa termasuk untuk menghilangkan, mengatur kehendak saya. Walaupun Asyur itu musuh Israel, tapi kalau saya mengasihi Asyur, khususnya Niniwe, mau gimana? Gitu. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudari, Allah itu mengejar umatnya yang lari dari panggilan.
Nah, kita bisa lihat bahwa ini adalah poin tentang dimana kalau 5 dasar Calvinisme, nah, anak-anak atek nanti akan belajar gitu ya, ada namanya 5 dasar Calvinisme yang sudah selesai CD harusnya tahu bagian ini. Ada yang disebut sebagai TULIP, ya itu pengajaran Yohanes Calvin sebagai bapak gereja yang diacu gitu ya. 5 dasar Calvinisme salah satunya adalah irresistible grace. Bahwa Allah itu memberikan anugerah yang nggak bisa ditolak. Kalau kita nolak, anugerah itu akan terus mengejar kita. Nah, ini konsepnya berangkat dari kitab Yunus ini. Bahwa Allah itu selalu mengejar umatnya yang lari dari panggilan. Yesus pun akan menggunakan ilustrasi, menggunakan konteks berpikir ini di dalam pemaparannya tentang domba yang hilang. Satu orang, gitu ya. Itu Tuhan cari. Coba ya Yunus ini. Dan Allah akan selalu mengejar umatnya. Jadi kita nggak bisa lari daripada Tuhan. Allah itu panjang sabar dan penuh belas kasih. Tapi dia tidak hanya mengasihi bangsa Israel, juga kepada bangsa yang lain. Termasuk mungkin mereka yang dikatakan sebagai musuh Israel. Dan pertobatan sejati, lahiriah dan batiniah, itu mendatangkan pengampunan. Yunus 2 mengajarkan hal ini. Kalau kita mau bertobat dengan sepenuh hati, mau berbalik kepada Tuhan, mau benar-benar kita mengaku salah dan mau hidup yang baru bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni dan juga memberikan kita hidup yang baru. Yunus 2. Yunus 2 di ayat terakhir, Yunus itu dikeluarkan dari ikan. Jadi dia dikasih kesempatan, ya udah sekarang kamu kerja. Buktikan pertobatanmu itu. Nah, itu yang sebenarnya penting juga buat kita. Pertobatan itu tidak hanya sekedar dikatakan, tapi harus dihidupi. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudari, hati Yunus yang sempit itu dalam bagian ini berhadapan dengan hati Allah yang luas. Nah, ini jadi cerminan kita. Kadang kita bertanya gitu ya, kok Tuhan dia dikasihi, kok saya begini ya. Ini yang sebenarnya Tuhan mau ajarin lewat kitab Yunus. Bahwa hati Allah itu sangat luas. Gak ada yang tahu betapa luas dan dalamnya hati Tuhan. Hati manusia ya masih bisa diperkirakan lah. Kalau orangnya gampang ngamuk mungkin ya dia punya kesabaran yang setipis tisu gitu ya. Tapi kalau Tuhan, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Dan ini kontrastingnya di sini. Hati Yunus itu berhadapan dengan hati Tuhan yang begitu. Nah, apa yang bisa jadi bekal buat kita di masa kini, Bapak Ibu Saudari? Setelah kita mempelajari tentang kitab Yunus, Bapak Ibu Saudari dan adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ada beberapa hal yang bisa jadi bekal. Yang pertama, bahwa kita itu nggak punya tempat lari untuk dari Allah. Walaupun Yunus mau lari dari Tuhan, bagaimanapun caranya tetap kita nggak bisa lari. Karena Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha tahu dimanapun dia bisa hadir. Panggilannya tetap akan selalu mengejar. Bahasa kerennya gitu ya Bapak Ibu, kalau orang son gitu ya bilangnya, panggilan Tuhan itu sesuatu yang resonans ya, meresonansi, menggema, reverbnya banyak. Kalau upacara tuh, kalau membaca ya biasa di sekolah-sekolah gitu saya perhatiin, kalau pembacaan Pancasila itu kan bilang Pancasila, sila. Nah, itunya panjang tuh. Nah, panggilan Tuhan tuh kayak gitu. Dia gemaknya itu akan selalu mengejar kita dan kita nggak bisa lari. Yang kedua, Allah memberi kesempatan kedua. Ya, tapi ya kesempatan tidak datang 2 kali. Ya. Walaupun Yunus lari, Allah itu tetap memakainya. Oleh karenanya ketika Allah memberikan kesempatan kedua, pakai kesempatan kedua itu dengan sebaik mungkin. Karena nggak ada kesempatan ketiga, ada kesempatan kedua. Ya. Lalu yang ketiga, doa dalam kesulitan, Bapak Ibu Saudari. Kita seperti Yunus. Kadang hidup kita itu kayak Yunus. Orang yang lari, orang yang nakal sama Tuhan, ya gitulah kurang lebih gitu ya. Tapi apa? Kalau kita dilemparkan ke dalam perut kita, ikan dalam tanda kutip, maka kita dipanggil untuk berseru. Tuhan itu udah nyuruh kita bertobat. Balik kamu. Bertobat itu bukan sekedar mengaku dosa, tapi apa? Benar-benar berbalik 180 derajat. Turn over. Ya, turn over itu kan artinya bertobat. Balik. Nggak lagi ke arah yang salah, tapi menuju kembali kepada. Lalu yang berikutnya juga Bapak Ibu Saudari, yang keempat, bahwa kasih Allah itu sifatnya universal. Kita nggak bisa membatasi kasih Tuhan. Buat kita mungkin orang itu tidak layak dikasih. Tapi buat Tuhan, kasihnya bisa nyampe ke sana.
Orang yang nggak dalam bayangan kita layak untuk dikasih, buat Tuhan itu layak dikasih. Karena kasih Tuhan itu melampaui batas etnis, bangsa, golongan. Yesus cinta semua anak, Yesus cinta semua bangsa. Itu lagu dari kita zaman sekolah minggu rasanya, Bapak Ibu Saudari. Itu menegaskan satu yang dibawa dalam kitab ini. Musuh Israel Tuhan kasihi. Allah itu bukan yang mengasihi Israelnya gitu, tapi dia juga mengasihi musuhnya juga. Artinya apa? Kasih Tuhan itu sifatnya universal. Dan ketika bicara bertobat, Bapak Ibu Saudari, jangan sekedar tindakan yang kita ubah. Yunus itu cuma mengubah tindakan. Hatinya tetap sama, masih dongkol sama bangsa Asyur. Dalam bagian ini apa? Dari kitab Yunus kita bisa belajar apa? Bahwa yang namanya pertobatan itu nggak cuma sekedar mengubah tindakan, tapi ubah hati kita. Arah hati kita, pemikiran kita harus diubah. Yunus cuma mengubah tindakan. Tapi kita sebagai umat yang mempelajari kitab ini, harusnya berani mengubah hati kita juga. Dan ini yang paling penting, belajarlah mengasihi musuh. Sepanjang kitab Yunus ini, Bapak Ibu, kalau kita udah tahu yang namanya Niniwe itu konteksnya apa, kita bisa lihat bahwa ternyata Tuhan itu mengajar kepada umat pilihannya lewat kitab Yunus untuk mengasihi musuh. Sebuah panggilan yang sulit, sebuah panggilan yang berat, tetapi itulah yang Tuhan kerjakan. Kita ini kan sudah melawan Tuhan. Kalau kita bicara konteks kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita melawan Tuhan. Tapi apa? Tuhan apakah membenci kita? Enggak. Dia tetap mengasihi kita, dia tetap berfirman buat kita, dia tetap menuntun hidup kita. Berarti apa? Tuhan aja bisa mengasihi musuh dalam tanda kutip. Musuhnya itu kalau pakai kacamata Yohanes 3, itu dijadikan subjek daripada kasihnya yang begitu besar itu. Nah, kita harusnya bisa mengasihi musuh kita. Karena kalau pinjam sebuah band pop gitu ya Bapak Ibu, di dunia ini gak ada yang abadi. Jadi kalau udah bicara politik, ya hari ini musuh, belum tentu besoknya musuh. Besok jadi teman. Hari ini teman, itu yang berat gitu ya. Kalau hari ini teman, belum tentu besok jadi teman. Itu udah berat itu. Kita dipanggil untuk mengasihi musuh. Karena apa? Musuh kita ya sesama ciptaan Tuhan juga. Dan mungkin dia dihadirkan oleh Tuhan untuk mengubah cara pikir kita dalam keseharian. Nah, beberapa hal yang bisa menjadi fakta mungkin yang mind-blowing buat kita dari kitab Yunus, Bapak Ibu Saudari, itu bagian akhir daripada presentasi saya. Dia nabi kecil, ya golongannya Yunus itu adalah nabi kecil, kurang lebih 48 ayat. Tapi apa? Sangat populer. Ceritanya ini anak-anak sekolah minggu tahu banget, apalagi lagunya Yunus di perut ikan. Wah, itu tahu banget gitu ya. Semua orang tahu, dan ini adalah salah satu kitab yang kisahnya paling dramatis. Selain juga kita bisa bicara tentang kitab Ruth gitu ya. Kitab Esther itu juga dramatis, tapi kalau dalam konteks kitab yang pendek ya ini yang salah satu yang dramatis jalan cerita. Dan juga apa? Selfish, Bapak Ibu Saudari, adik-adik semua. Selfish itu apa? Selfish itu kayak foto kamera depan diarahkan ke kita sendiri gitu ya, kiri kanannya dibuat bokeh efek atau jadi nggak terlalu jelas gitu ya. Nah, selfish itu kalau kita lihat center point daripada kitab Yunus ini cuma Yunus dan Tuhan, udah. Dan juga bagaimana perubahan hidup Yunus. Fokus ceritanya itu perubahan hidup Yunus. Ikan besar, bangsa Niniwe, perjalanan ke Tarsis, itu cuma dipakai sebagai bumbu-bumbu untuk mempercantik atau menambah rasa. Tapi fokus utama daripada kitab Yunus ini adalah kehidupan Yunus yang diubahkan, tapi di akhir-akhir ya, apa istilahnya ya, gitu juga masih nguak-ngiuk. Ya. Bagaimana Tuhan tidak menyerah untuk mengubahkan hidup umat yang percaya. Dan juga ironi ketaatan, Bapak Ibu Saudari. Justru orang yang tidak mengenal Tuhan, yang dalam tanda kutip kafir itu, ini pengetahuan kita bersama ya Bapak Ibu, kafir itu artinya tidak bertuhan. Jadi kalau kita bilang kafir, jangan mau, ya. Tidak bertuhan itu artinya, ya. Orang yang tidak mengenal Tuhan itu justru lebih cepat percaya daripada nabi Tuhan, ya. Ini ironisnya. Ya, jangan sampai hidup kita kayak gitu, ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, ikan besar itu bukan pusat cerita, itu cuma bumbu, ya. Munculnya cuma 1 kali dan cuma 2 ayat.
kalau nggak salah. Tapi fokus utamanya apa? Kasih Tuhan. Ya. Juga kalau kita bicara kitab Yunus ini endless, never ending. Ayat 11. Kitab Yunus ditutup bukan dengan pernyataan, bukan titik, tapi dengan pertanyaan. Sehingga apa? Ini adalah kitab yang never ending. Endless story. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada Yunus. Jadi ini semacam tantangan juga. Mau pilih gaya hidup siapa? Mau pilih gaya hidup cara Yunus atau mau pilih gaya hidup cara Tuhan? Dan juga Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Matius, ini dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai nubuat. Tanda Yunus. Gambaran kematian dan kebangkitan. Ya, orang nggak percaya tapi itu terjadi juga. Ya. Dan kota besar, Niniwe ini bukan kota kecil, tapi kota besar. Ya, 3 Bapak Ibu Saudari, perjalanan 3 hari untuk keliling kota ini. Ya bukan kota yang kecil, 3 hari keliling. Ada satu, saya pernah main ke daerah mana, di daerah Jawa Tengah. Belum nyampe sehari saya udah keliling, udah beres lah. Gitu ya, udah selesai. Udah sampai ke pelosok-pelosoknya. Tinggal ke kabupatennya, kota matianya udah beres. Sukabumi juga kurang lebih sama lah. Sehari kurang juga udah beres. Ini 3 hari. 3 hari belum dikelilingi semua, cuma apa? Cuma mereka cepat bertobat. Jadi apa? Ini menambah ironi. Satu kota besar cepat bertobat, tapi yang lebih kecil, seorang nabi justru hatinya keras sampai di ayat-ayat terakhir. Nah, ini juga menjadi refleksi buat kita, Bapak Ibu Saudari. Kitab Yunus mengajar kita banyak hal. Bahkan mungkin ini menjadi kitab yang menegur kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudari, mari kita menggunakan dan mempelajari kitab Yunus dengan semangat seorang pelari yang kembali. Orang yang tadinya sudah kabur kemana-mana, tapi kembali untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Yunus itu adalah cerminan kita. Tapi jangan sampai hidup kita jadi kayak Yunus yang sampai akhir kita masih yang gitu-gitu aja, nggak mau terima. Jadilah orang yang seperti bangsa Niniwe. Ketika mendengarkan panggilan pertobatan, terima itu dan jalankan kehidupan. Itu yang bisa saya bagikan, Bapak Ibu Saudari. Barangkali ada yang mau menanyakan sesuatu atau menambahkan, silakan. Ada tambahan atau mungkin juga pertanyaan atau sejenisnya, Bapak Ibu Saudari. Oke, jika tidak ada, maka nanti tayangan ulang, mungkin Bapak Ibu yang tadi sempat ke-skip atau apa, bisa nonton lagi di YouTube, gitu ya. Ini pembahasan yang sangat menarik, dan jangan lupa, adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudara semua baca kitab Yunus ini. Apalagi yang sekolah minggu. Ini pembahasan bulan ini, gitu ya. Udahlah dibuatin intisari minggu ini, adalah ditulis apa yang harus dikerjakan di rumah, ya. Jangan dibiarkan begitu saja, jangan biarkan firman Tuhan beralih gitu saja. Tapi jadikan itu sebagai pegangan hidup yang menginspirasi keseharian kita. Oke, jika tidak ada tambahan, Bapak Ibu Saudari, kita akan masuk kepada bagian doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang sudah tercantum di sini. Ini warta minggu kemarin, jadi mungkin ada yang belum update, gitu ya. Jika ada tambahan, Bapak Ibu Saudari, silakan. Kalau ada tambahan mengenai pokok doa di luar daripada yang tertulis di bagian-bagian. Malam Pak Sam. Silakan Bu. Kayaknya Mama Anabel deh. Oke, siap Mama Anabel. Tambahannya ya Bu. Ya. Siap. Oke, siapa? Mama Anabel. Makasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Mama Anabel itu namanya siapa? Mama Yohanes Anabel biasa itu Kak. namanya Bu Elsawati BR Purga. Yohanes Matondang. Yohanes Matondang, siap Bu. Oh, udah ada ini, kalau Yohanes mah ada nih di tayangan ini tuh. Ya, tapi maksudnya masih penyembuhan kan ya. Iya Bu, kan yang saya tanya yang di luar yang tertulis, ada nggak tambahan? Karena itu Aku nggak baca karena Gitu. kecil. Di Zoom Bu, di Zoom. Ada lagi Bapak Ibu tambahan? Oke, kalau tidak ada tambahan, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat pada Tuhan. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh
bersahati mempelajari tentang kitab Yunus ini ya Bapak. Biarlah kitab Yunus ini menjadi sebuah pegangan hidup yang menginspirasi kami untuk benar-benar hidup menurut kehendak-Mu dan menjadi umat yang setia untuk memuliakan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah situasi yang terjadi. Ya Tuhan berkati, Tuhan sertai perjalanan bangsa dan negara kami ini. Para pemimpin kami, kiranya Tuhan berikan sukacita dan semangat agar mereka boleh bekerja di dalam ketulusan hati dan mengedepankan kepentingan bersama dan bukan kepentingan pribadi mereka ya Tuhan. Mampukan setiap kami juga untuk boleh berpartisipasi lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami juga berdoa untuk persekutuan kami ya Tuhan GKI Cicurug dengan segala kegiatannya. Kegiatan-kegiatan seperti kebaktian anak atau sekolah minggu, kebaktian remaja, lalu juga kegiatan menjelang bulan keluarga, pembekalan bakal calon anggota jemaat baru, pembekalan bakal calon orang tua baptis tanggal 27 yang akan datang di GKI Pengadilan Bogor, juga persidangan majelis jemaat pada minggu ini tanggal 21, persiapan dan juga sakramen perjamuan kudus tanggal 5 Oktober yang akan datang, dan juga kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Tuhan berkati, Tuhan sertai agar semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Para aktivis yang terlibat di dalamnya, kiranya Tuhan yang mampukan agar mereka semua boleh bersatu hati dan terus melayani Engkau di dalam kasih dengan pelayanan kepada sesamamu ya Bapak. Dan juga kami berdoa agar persekutuan kami benar-benar menjadi persekutuan yang tumbuh, menjadi persekutuan yang hangat, dinamis, dan berpengaruh, menjadi persekutuan yang menjadi gereja yang benar-benar hadir untuk menjadi gereja yang sehat, kuat, dan juga inovatif dalam kehidupan keseharian. Kami juga mengingat sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, di antaranya Oma Lena, Bapak Deddy Kusnadi, Bapak Agus Irianto, Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Bapak dari Nelson Nababan juga yang dalam masa pemulihan, Ibu Bella, Ibu Tina, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Elsa Baru Purba, Mama dari Saudara Anabel, Ibu Ninik, Mama dari Saudara Delpino, Ibu Imelda, Ibu Tukiem, Ibunda dari Bu Christine dan juga Bu Arpin, Ananda Yohanes Matondang, Ananda Giovanno Purba, juga rekan-rekan kami yang lain yang mungkin dalam pergumulan terkait pekerjaan, terkait kehidupan pernikahan mereka, terkait pendidikan dan masa depan mereka. Kiranya Tuhan boleh hadir dalam hidup mereka semua, dan biarlah Tuhan yang mengurapi setiap mereka agar terus setia berpengharapan di dalam Kau saja. Biarlah keluarga yang mendampingi Tuhan juga kuatkan dan berikan kecukupan serta sukacita, dan pakai kami menjangkau mereka mewartakan sukacita yang berasal daripada-Mu saja. Kami juga berdoa bagi BPK Penabur Cicurug ya Tuhan, dalam masa penerimaan peserta didik baru. Biarlah sekolah ini terus bertumbuh menjadi alat berkat-Mu dalam bidang pendidikan. Para guru, karyawan, pengurus, dan orang tua, dan setiap murid. Biarlah mereka semua terus bersinergi, bersatu hati, dan juga terus bisa bekerja sama untuk menghadirkan kehidupan masyarakat pendidikan yang baik ya Bapak di tengah Cicurug ini. Segala rencana ke depan, pengembangan sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, bahkan mungkin kelak SMA, kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Kami juga berdoa bagi diri kami masing-masing ya Tuhan, jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami sempurnakan dan alaskan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudari, kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan mengangkat sebuah pujian penutup yang diambil dari NKB 201. NKB 201 di Jalan Hidupku menjadi pujian penutup kita di Sersan edisi bulan ini. Senantiasa berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya
jalur. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal, memimpinku ke negeri yang kekal. Ya, Bapak Ibu Saudari, sebelum menutup bincang sersan ada beberapa pengumuman yang mungkin akan disampaikan. Mungkin dari Komisi Dewasa ada pengumuman? Baik, terima kasih Pak Sam. Pengumuman Komisi Dewasa hanya mengingatkan kembali aja Pak Sam bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Komisi Dewasa ada persekutuan rumah tangga onsite yang bertempat di rumah keluarga Dedi Bolang di Desa Nangrang. Diharapkan Bapak Ibu yang hadir malam ini bisa ikut ambil bagian dalam persekutuan rumah tangga onsite pada tanggal 24, waktunya pukul 16.30. Yang berikut tanggal 25 hari Kamis, Persekutuan Cici Suci Penginjil mengadakan ibadah gabungan yang bertempat di GKI Cicurug. Waktunya pukul 17.00, pelayan firman Pendeta Modi Tiko Pradana dari GKI Cibadak. Itu saja sih Bapak Ibu untuk pengumuman dari Komisi Dewasa. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih Pak David untuk mungkin saya sedikit nyampein yang lansia, besok ada senam, itu aja. Hari Kamis besok ada senam, ya, tempatnya di tempat biasa. Sedikit pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudari dari Watak. Satu ini ada ibadah syukur di rumah Bu Suminem belakang Polsek Caringin, ya, jam 10 pagi. Silakan Bapak Ibu hadir dalam kegiatan tersebut jam 10 pagi di belakang. Petunjuknya pokoknya ketemu Polsek Caringin, ntar ada jalan masuk ke situ, udah ketemulah di situ gitu ya. Dia di belakang Polsek Caringin posisinya. Dan juga Bapak Ibu Saudari, kabar gembira untuk yang baptis anak. Ini masih di-extend ya Bapak Ibu, kita perpanjangan untuk pendaftaran baptis kudus anak. Tapi terakhir adalah minggu ini. Jadi Bapak Ibu Saudari, silakan yang belum baptis anaknya, anggota jemaat GKI Cicurug tentunya, yang anaknya belum baptis, silakan isi formulirnya. Jangan lupa dikumpul paling telat minggu tanggal 20. Dokumennya sok mangga dilengkapin, yang terdiri daripada fotokopi KK dan juga akte lahir gitu ya, untuk memastikan supaya namanya tidak tertukar pada saat penulisan piagam baptis. Silakan dikumpulin gitu ya, paling lambat minggu ini. Nah, tanggal 27 itu udah ada pembekalan orang tua baptis di GKI Pengadilan gitu ya, pembekalan orang tua baptis. Kenapa ada pembekalan? Karena ini ada psikolognya gitu ya. Jadi Bapak Ibu ada sesi psikologi dan juga ada sesi teologinya, supaya kita makin mengenal anak-anak kita dengan lebih baik dan bagaimana kita bisa mendidik anak-anak ini di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Itu tanggal 27, jangan khawatir soal kendaraan, kita sudah siapkan kendaraannya dari gereja tanggal 27 September itu ke GKI Pengadilan jam 9. Mungkin mobilnya berangkat dari gereja sekitar 7:30 ya, dari area parkir. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudari. Jangan panik, jangan bingung. Wah, ini ke pengadilan gimana caranya? Ada mobilnya, tenang aja. Kita support ya, karena ini kegiatan yang baik, kegiatan yang bermanfaat buat kita sebagai orang tua. Jangan kita menutup
pemikiran kita, tapi kita harus membuka wawasan kita seluas-luasnya. Yang tadi itu ya Bapak Ibu. Jadi minggu ini tolong jangan lupa dikumpul untuk baptis kudus anak. Baptisnya kapan? Baptisnya di bulan November. Ya, di bulan November baptisnya. Silahkan dikumpulkan. Yang untuk ibadah cici suci ini juga ada di sini. Lalu juga untuk calon anggota jemaat baru, Bapak Ibu diingatkan tanggal 27 kita akan ketemu lagi di ruang Sanhedrin jam 9. Ruang Sanhedrin di mana? Sebelahnya ruang pemeriksaan kesehatan. Ya, untuk guru-guru sekolah minggu kelas Immanuel dan PF remaja persiapan tanggal 22 September hari Senin ya jam 8 malam. Nah, tayangannya juga bisa disaksikan di YouTube. Jadi untuk kalau Bapak Ibu penasaran sama tema remaja, nonton aja itu tayangannya ya, tema remaja bulan Oktober khususnya. Dan persiapan GSM yang kelas Daniel sampai dengan Musa untuk materi bulan minggu pertama dan kedua Oktober nanti tanggal 27 September jam 7 malam. Informasi lebih lanjut Bapak Ibu Saudari bisa dibaca termasuk untuk penerimaan murid baru BPK Penabur Cicurug dan jenjang TK SD SMP, pengajuan atestasi masuk, permohonan peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi, permohonan ibadah syukur, ucapan selamat ulang tahun, dan juga pokok-pokok doa syafaat semua ada di warta jemaat kita yang versi cetak ataupun versi yang online. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Tayangan ulang daripada kegiatan Bintang Sersan ini bisa Bapak Ibu tonton di YouTube GKI Cicurug. Jangan lupa di-like, jangan lupa di-subscribe YouTube-nya, dan juga dinyalakan loncengnya supaya kita nggak ketinggalan informasi di GKI Cicurug. Instagram GKI Cicurug juga jangan lupa di-follow ya, informasi umat di sana semua. Kalau yang punya Facebook fanpage-nya juga jangan lupa di-like. Di sana juga kegiatannya. Kiranya apa yang menjadi kegiatan kita pada malam hari ini menjadi berkat dan bagi kita semua. Dan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sam. Matur nuwun Terima Pak kasih Pak Sam. Pendeta. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih Selamat Bapak Ibu. malam Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih.